Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas dan mencoba memahami lebih dalam sebuah kisah besar di tanah Sumatera. Beberapa waktu terakhir, lini masa kita kembali dipenuhi oleh kabar pilu, banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Laporan sementara hingga tanggal 1 Desember, korban mencapai 442 jiwa. Sementara ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Ini bukan sekedar headline di layar TV ataupun portal berita. Ini adalah kisah tentang rumah yang hilang, mata pencaharian yang musnah, dan keluarga yang harus memulai semuanya dari nol. Bersama saya Andri Susanto, ini dia Point of View Sindo News. Akibat kejadian ini, kerusakan fisik terjadi. Tidak hanya rumah warga, namun juga akses jembatan, jalan, lahan pertanian, hingga fasilitas umum lainnya porak-poranda. Nilai kerugian pun mencapai triliunan rupiah. Angka yang terlihat dingin di atas kertas. Namun, di balik itu ada rumah, ada mimpi, ada masa depan yang terganggu. Ada pertanyaan yang harus dengan jujur kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ini semata-mata bencana alam? Atau kita sedang memanen konsekuensi dari pilihan-pilihan kita sendiri? Dalam beberapa tahun terakhir, para ahli iklim dan cuaca mencatat sesuatu yang menggelisahkan. Anomali dalam siklus tropis. Pola musim yang dulunya bisa kita tebak, kini datang tak menentu. Kita tidak lagi sedang berhadapan dengan hujan biasa. Kita berhadapan dengan iklim yang berubah, dengan sistem tropis yang menunjukkan wajah baru, lebih sulit untuk diprediksi. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu artinya curah hujan yang jauh di atas normal. Turun dalam waktu singkat dan langsung menghantam lereng-lereng curam dan aliran sungai yang sudah lama rapuh. Menyalahkan alam adalah cara yang paling mudah untuk menghindar dari tanggung jawab. Tapi fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Banyak wilayah, hutan-hutan yang dulunya lebat berubah gundul dan menjadi angka profit di laporan produksi kayu, perkebunan, dan tambang. Tak hanya itu, pembalakan liar seringkali terselubung di balik izin yang kabur dan pengawasan yang lemah. Menelanjangi lereng-lereng bukit yang harusnya menjadi perisai alamiah kita. Kita menyaksikan banjir bandang yang menyeret kayu tebangan, batu, lumpur, meluluh lantahkan desa-desa di hilir. Ini bukan lagi sekedar bencana alam. Ini adalah bencana kebijakan. Hasil dari keputusan-keputusan jangka pendek yang menukar keselamatan manusia dan lingkungan dengan keuntungan sesaat. Banyak pihak telah bergerak, pemerintah pusat, daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan komunitas lokal. Menyelamatkan warga, membuka akses jalan, mendirikan posko pengungsian, dan menyalurkan makanan serta obat-obatan dan pelayanan kesehatan. Ya, untuk satu hal ini kita sepakat. Di garis depan bencana, empati bukanlah sebuah kata, tetapi kerja nyata. Namun di balik itu, kita harus bertanya dengan kritis. Setelah debu ini reda, setelah air ini surut, apakah sesuatu benar-benar berubah? Apakah izin-izin pembalakan akan ditinjau ulang secara serius? Apakah kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai akan benar-benar dipulihkan dan dijaga? Dan apakah tata ruang akan disusun berdasarkan risiko bencana, bukan sekedar tekanan modal dan keuntungan sesaat? Ya, jika tidak, maka panggung untuk bencana berikutnya sebenarnya sedang kita siapkan sendiri. Sindo News berpendapat ada beberapa langkah penting yang sebenarnya sudah jelas, namun sering tertunda oleh kepentingan. Yang pertama, moratorium tegas dan penertiban pembalakan liar. Hutan bukan sekedar komoditas. Ia adalah infrastruktur alam termurah dan paling efektif untuk menahan banjir dan longsor.
Yang kedua, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai. Penanaman kembali harus menjadi program jangka panjang. Dilakukan dengan pengawasan serius dan melibatkan masyarakat sebagai penjaga utama. Yang ketiga, tata ruang berbasis resiko bencana. Daerah rawan longsor dan sempadan sungai tidak boleh lagi diisi permukiman tanpa kajian yang kuat. Keempat, sistem peringatan dini yang benar-benar sampai ke warga. Ya, teknologi tanpa edukasi dan kepercayaan publik hanya menjadi sia-sia. Dan untuk kita, warga biasa yang mungkin merasa kecil di hadapan besarnya masalah ini, kita tetap punya peran. Tidak membuang sampah ke sungai, berpartisipasi dalam kegiatan edukasi bencana di lingkungan, dan ini yang penting, bertanya kritis kepada pemimpin lokal tentang izin-izin lahan. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hari ini adalah cermin dari sebuah kebenaran yang pahit. Betapa rapuhnya negeri ini ketika alam yang berubah bertemu dengan kebijakan yang lalai. Jangan pernah membiarkan peristiwa ini menjadi sekedar arsip berita yang pelan-pelan terlupakan. Karena pada akhirnya, bencana bukan hanya tentang air yang meluap dan tanah yang longsor. Bencana adalah ketika kita tahu penyebabnya, namun memilih untuk tidak berubah. Semoga dari tanah Sumatera yang terluka hari ini, lahir kesadaran baru bahwa menjaga alam bukan pilihan, melainkan syarat untuk bertahan hidup bersama.